بسم الله الرحمن الرحيم. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Sebelumnya barangkali sekilas kita sampaikan asal usul gelar dinar pada Malik bin Dinar itu apa awal mulanya. Malik bin Dinar ini jangan dikira seorang ulama yang bersih sejak kecil, kan? Tapi Malik bin Dinar ini ternyata adalah seorang ulama yang juga mengalami pertaubatan setelah menikah. Menikah punya anak satu belum tobat. Diibaratkan semua dosa dikerjakan oleh Malik bin Dinar. Tapi kemudian beliau menjadi bertaubat setelah beliau itu menikah, memiliki satu orang anak, yang satu orang anak pun meninggal dunia. Di saat itu Malik bin Dinar ini terbukti terjadi hari kiamat dan ketemu anaknya yang meninggal masih kecil. Kembali kepada gelar dinar, ada satu kisah kecil. Kenapa disebutkan Malik anaknya Dinar? Karena Imam Malik ini pernah menyeberangi lautan naik kapal, tetapi beliau itu tidak membawa sampah. Nyaris oleh awak kapal, Malik bin Dinar ini mau dilemparkan ke dalam lautan. Namun dalam kisah singkat kita sampaikan, beliau di kapal tadi itu tiba-tiba pada Allah ada beberapa ikan yang muncul di permukaan dan kemudian menimbulkan dinar, memberikan bayaran kepada Imam Malik untuk membayar sehingga beliau bisa naik kapal. Nah, kisahnya bagaimana berkaitan dengan judul sebenarnya bukan preman taubat ya, tetapi perampok yang bertaubat, perampok yang melihat bidadari, bahkan begitu. Maka tadi saya bertanya hal-hal yang semasa hidup kita tadi. Jadi pada masa Imam Hasan Al-Basri di negeri Basrah, yang sekarang Basrah itu masuk di negeri Irak, sempat terjadi ada 7 orang perampok yang selama 20 tahun lamanya diburu oleh negara dan rakyat Basrah tidak tangkap. Masya Allah, 20 tahun membuat resah negara, membuat resah masyarakat. Singkat cerita, perampok ini berencana untuk menguras habis gudang milik seseorang. Namun ketua perampok atau ketua geng ini ditakdirkan ketika hendak merampok gudang milik seseorang tadi itu kakinya terkena bara api. Dan ketika terkena bara api ini menjadi merenunglah batal dia merampok, dan pada pagi harinya 7 orang perampok tadi itu berada di jalan menuju ke masjid. Adalah Imam Hasan Al-Basri melewati masjid itu ketika pagi-pagi, mendapati ketua preman perampok tadi itu duduk di jalan, di tengah jalan dengan menghunuskan pedang, sementara 6 orang anak buahnya bersandar di dinding. Ketika Imam Hasan Al-Basri ini mendapatkan 7 orang itu, Imam Hasan Al-Basri menanyai, wahai saudara sekalian, apa yang akan Anda lakukan dengan senjata yang terhunus? Maka kemudian ketua perampok tadi itu menceritakan bahwa dirinya akan merampok tetapi kemudian menginjak bara api. Dan hal itu disampaikan kepada Hasan Al-Basri, menjadikan dirinya berpikir, kalau aku ini tidak kuat menahan panasnya api dunia, bagaimana aku nanti akan menahan panasnya api jahat. Wahai Hasan Al-Basri, saksikanlah olehmu bahwa mulai saat ini aku bertaubat untuk selama-lamanya saya tidak akan merampok lagi. Sementara engkau, wahai 6 orang kawanku, terserah kamu mau berbuat apa selanjutnya. Apa jawab kawan-kawannya itu? Kawan-kawannya ternyata loyalnya cukup baik. Dia menyampaikan kepada ketuanya,
kamu adalah ketuaku dalam kejahatan, dan kini kamu adalah ketuaku di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka kemudian perampok ini pun mengikuti Hasan al-Basri masuk ke dalam masjid, dan di situ berjamaah sholat bersama kaum muslimin dan bersama Amir Hasan. Kisah singkat, perampok tadi selesai sholat berdiri di depan jamaah dan mengumumkan, ketahuilah wahai kaum muslimin, ketahuilah wahai Amir Basrah, saya ini adalah perampok yang selama 20 tahun kalian cari-cari dan tidak ketemu. Tetapi ketahuilah, mulai saat ini aku bertaubat dan saya tidak akan mengulangi lagi dengan apa yang saya lakukan. Wahai Amir Basrah, terserah engkau apa yang akan engkau lakukan terhadap diri saya. Apakah engkau akan menggantung saya? Apakah engkau akan memotong tangan saya? Rupanya Amir Basrah ini cukup bijaksana. Melihat pertaubatan yang dilakukan oleh perampok tadi itu, Amir Basrah mengatakan, sudahlah, kami terima pertaubatan kamu, kami ampuni apa yang kamu lakukan. Maka kemudian Amir Basrah tadi itu juga mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Melihat diampuni dirinya, tidak dihukum atas perbuatan dosanya merampok selama 20 tahun, apa yang kemudian dilakukan oleh 7 orang perampok tadi? 7 orang perampok itu minta kepada Amir Basrah untuk difasilitasi. Tapi difasilitasi apa, Pak? Bukan difasilitasi rumah untuk tidak merampok lagi. Kami minta wahai Amir Basrah, bantuan Anda supaya saya bisa datang ke Tarsus. Tarsus itu apa? Sebuah ma'rokah. Ma'rokah itu apa? Sebuah medan perang, di mana di Tarsus itu setengah bergolak antara kaum saleh dengan kaum muslim. Maka kemudian apa yang disiapkan oleh Amir Basrah? Amir Basrah ini kemudian menyiapkan masing-masing diberikan kuda dengan diberikan 50 dinar. 1 dinar berapa coba? 1 dinar berapa juta? Kira-kira 4 juta kali 50 berapa juta? Untuk biaya perang menuju ke Tarsus. Singkat kisah, ketika ada di Tarsus, 7 orang bergabung dengan kaum muslimin menghadapi tentara saleh. Dan kemudian terdengar satu berita bahwa Raja Romawi tengah mengirim 20.000 tentara. Maka kemudian terjadilah camuk perang. 20.000 tentara tadi itu kisah singkatnya menjadi kalang kabut, mundur dari medan perang. Ditanya oleh Raja Romawi, apa yang menyebabkan kalian mundur terkalahkan? Mereka memiliki 7 orang, bukan perang yang kita. Maka kemudian dikirimlah 30.000, bukan 30 orang ya, tapi 30.000 tentara lagi. 30.000 tentara lagi itu pun menjadi kocar-kacir dan pulang lagi. Ditanya lagi oleh Raja Romawi, apa yang menyebabkan kalian menjadi terkalahkan dan kemudian kalian mundur? Dijawab, mereka ada 7 orang yang mengalahkan. Masya Allah, 7 orang mantan perampok ini akhirnya terkalahkan ketika kerajaan Romawi ini mengirimkan 40.000 tentara dengan taktik perang baru. 10.000 orang disuruh maju duluan. 10.000 tidak ada apa-apanya, kalah, diusir, dipukul mundur oleh 7 orang tadi bersama kaum muslimin. Tetapi ketika kemudian dikejar oleh 7 orang tadi itu, ketika mereka lari, kemudian disusullah 30.000 selanjutnya. Akhirnya 7 orang tadi itu terkepung dan kemudian tertangkap oleh kerajaan Romawi. Ketika kemudian tertangkap oleh kerajaan Romawi, apa yang kemudian dilakukan oleh kerajaan Romawi? Sebagian mengusulkan supaya disembelih, sebagian mengusulkan supaya dibelah menjadi 2. Namun ada usulan yang menarik bagi raja. Apa usulannya? Wahai raja, jangan dibunuh perampok itu. Berikanlah tawaran yang baik kepada perampok itu,
siapa tahu dia menjadi tersadarkan dan kemudian dia mau masuk ke dalam agama kita. Maka kemudian betul raja menawarkan apa? Raja menawarkan, Masya Allah, wahai 7 orang perampok, saya memiliki anak perempuan, anak kandung perempuan yang banyak. Maka aku tawarkan anak-anak perempuanku tadi itu akan saya nikahkan dengan kamu. Dan aku berikan kepada kamu masing-masing 200 ekor onta penuh dengan muatannya. Dan akan aku berikan 200 lembar ladang kepada kamu. Mendengar tawaran itu, apa yang dilakukan oleh para perampok tadi? Ketua perampok itu nangis, Bapak-bapak sekalian. Nangisnya kenapa? Nangisnya bukan karena kok tergiur oleh apa yang disampaikan oleh raja tadi. Namun nangisnya ketua perampok tadi itu, dia menyatakan bahwa kami tidak menginginkan semua itu. Maka kemudian sikapnya itu pun juga didukung oleh sikap 6 orang anak buahnya. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh raja ketika mendapati 7 orang perampok yang bertaubat tadi itu, dia tidak mau menerima tawaran dari raja yang enak tadi. Maka pejabat kerajaan ada yang mengusulkan, datangkanlah panci yang besar, isilah minyak secara penuh, nyalakan bara api sehingga membara. Maka kemudian ketika bejana yang berisi minyak yang penuh tadi itu ada di hadapan mereka, tiba-tiba ketua perampok ini menengadah melihat ke langit-langit kerajaan. Dan di dalam tulisan itu disebutkan di tempat namanya apa ini ya, saya lupa istilahnya. Dia melihat 7 orang wanita cantik-cantik sedang berada di dekatnya. Dia bergumam atas dirinya, raja rupanya menghendaki kematian kita disaksikan oleh anak-anaknya. Selagi kita nggak mau dijodohkan dengan anak-anak. Maka kemudian yang terjadi adalah 1 orang dimasukkan ke dalam bejana berisi minyak membara tadi, bergumpal-gumpal. Ketika 1 orang mau dimasukkan, sedihkah? Enggak. Takutkah? Enggak. Justru 1 orang yang akan dimasukkan tadi itu berkata kepada teman-temannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah untuk kalian. Ketahuilah bahwa siksaan ini yang kita hadapi ini tidak berapa lama, tetapi siksaan jahanam itu akan selamat. Ketika kemudian dia dimasukkan, dan kemudian saat dimasukkan itu, ketua tadi itu menyaksikan 7 wanita cantik-cantik tadi itu dengan membawa sapu tangan berwarna hijau. 1 orangnya dari 7 wanita tadi itu terbang dan kemudian mendekat ke bejana tadi itu dan dibawalah ke langit. Kisah itu sampai 6 kali. Ketika sampai ke 6 kali, tinggal 1 ketuanya. 1 ketuanya ini yang kemudian tiba-tiba ada wakil raja bilang kepada raja, wahai raja, biarkan dia hidup. Saya akan minta supaya dia nanti akan menjadi suami dari anak. Siapa tahu dengan cara itu dia nanti akan berpikir. Ketika sikap itu diiyakan oleh raja, ketua perampok tadi itu melihat 1 orang wanita yang masih tinggal 1 tadi itu, maka ia terbang. Apa kata dia? Sungguh tidak beruntung. Jadi dirinya yang akan menghadapi bejana, hendak mati, hendak dimatikan, hendak disiksa sampai mati tadi itu justru mengatakan sungguh tidak beruntungnya. Karena mendapatkan bidadari yang dinanti-nantikan bahwa dirinya akan dijemput untuk dinaikkan ke langit, tidak jadi dijemput. Dia dibiarkan. Dan kisah inilah yang dikisahkan oleh ketua rampok tadi itu, sehingga kisah itu sampai kepada Malik. Artinya, Bapak-bapak sekalian, kembali kepada pertanyaan saya di awal, bahwa hidup anak Adam itu yang namanya perang
kehidupannya selalu mewarnai kehidupan kita. Kapanpun itu selalu ada. Tinggal kita ini mau berdiri di barisan siapa, mau berdiri di pihak siapa. Adakah kita sudah membangun hati kita, pikiran kita untuk kemudian senantiasa supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan iman dan Islam kita, baik apakah peperangan itu melibatkan diri kita ataukah tidak. Allah mengambil nyawa kita tetap dalam keadaan istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala.